DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3. Pasal tersebut berbunyi bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPRD disahkan dengan adanya keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi dan dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Peran dan fungsi DPRD sangat penting bagi negeri ini, yaitu sebagai pengemban amanat rakyat. Namun, tidak banyak masyarakat yang tahu apa saja peran dan fungsi DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi guna mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebagai fungsi legislasi, DPRD mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah, menentukan kebijakan, dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD berperan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPRD bertugas untuk membahas, menyusun, dan menetapkan APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, serta haknya. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan atau status di dalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan DPRD sebagai legislatif daerah harus mampu menciptakan keseimbangan terhadap eksekutif daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu para anggota dewan. Namun demikian, peran dan fungsi DPRD dalam menentukan bentuk dan hasil pemerintahan akan sangat bergantung dengan pola hubungan yang terjalin antara DPRD dengan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah lainnya, yaitu kepala daerah. DPRD bersama kepala daerah menjalin mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bertemu lagi bersama saya Cindy di lapangan dalam program Tokoh Kita. Seperti biasanya, Tokoh Kita, saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk berkunjung dan berbincang dengan tokoh kita. Dan untuk episode kali ini, saya sudah ada di depan rumah
seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau ini ada di Komisi D dan juga dari Dapil 3 yaitu Provinsi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara dan juga Kabupaten Demak, yaitu Ibu Sri Hartini. Langsung saja kita masuk ke dalam rumahnya dan berbincang dengan Ibu Sri Hartini. Ikuti perjalanan saya. Ris, iki Toris, sing ini nek bolong-bolong ini pertanda ada apa itu hama. Nah ini kudu mbok cari ya, kudu dicari hamane biar ndak sing rusak-rusak ini loh, pasti ada ulat, biasanya ulat atau belalang dan nanti dibersihin. Terus ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Cindy Bu dari iNews. Oh, kok enggak kabar-kabar dulu? Gak apa-apa, surprise dong Bu. Gitu ya, iya. Lagi ngapain nih Bu? Ini Mas Aris nih kan tukang kebun. Nah, kalau nggak diarahkan itu suka lelet. Oh gitu. Sehari-hari emang Bu Sri ini suka ya untuk berkebun gitu? Iya Mbak, suka. Jadi aktivitas setiap pagi rutin. Oh rutin ya setiap pagi? Cuman ngarah-ngarahnya aja. Biar tanaman ini nggak mati kan, eman sayang gitu loh. Sayang ya, udah dibeli bagus-bagus terus nggak dirawat. Oh ini gitu. Mbak, kebanyakan tuh dikasih ya? temen gitu. Oh, Bu, kita ngobrol di situ. Mangga. Okay. Oh iya Mbak, mari. Sip. Bu Sri, ini hari kerja biasanya kalau setelah berkebun pagi-pagi gitu langsung ke kantor apa gimana Bu? Jadi aku itu aktivitas setiap pagi itu toh Mbak. Kalau pagi bangun tidur itu kan sebelum subuh nih saya jalan sehat di sekeliling sini kan luas Mbak, banyak orang yang jalan-jalan, banyak teman. Terus habis itu sedang itu ada tukang sayur datang belanja. Habis belanja masak pagi setiap hari. Ngurus ini tanaman-tanamannya? Nah, kalau sudah masak biasanya jam 6:30 itu suami udah kerja. Nah, terus saya baru keluar. Biasanya itu kadang-kadang aku turun sendiri, Mbak, nata tanaman gitu. Terus ini dibantu ada staf tukang kebun 2 itu ya bersihin. Ini agak kurang kerawat ini, Mbak. Saya kan ini sibuk nih kemarin ada padat acara, ya agendanya. Acara partai itu kan ada harla. Jadi saya banyak kegiatan di dapil terus. Jadi nggak sempet lah. Kalau Mas Aris ini nggak diarahkan, wah ini suka melamun aja ini Mbak. Oke, jadi itu Bu kan Res. Jadi Bu Sri tetap harus ngarahin gitu ya. Ada banyak bunga-bunga bagus juga tadi, ada anggrek ya di situ Bu. Emang suka ya? Suka Mbak, itu untuk hiburan. Hiburan. Apalagi dulu pas pandemi itu kan memang kita harus mencari kesibukan di rumah. Suami itu suka hewan, melihara hewan, terus anak-anak suka kucing, saya suka tanaman, ya udah itu kita aja. Aktivitas di rumah gitu ya dimanfaatkan. Untuk hiburan sama olahraga Mbak. Lumayan juga kan lahannya, jadi bisa nanam banyak di sini ya. Saya suka tanaman sih Mbak, agak biar nuansanya itu seger gitu loh Mbak. Seger. Jadi udaranya makin seger gitu ya Bu di sekitar rumah gitu. Nah Bu, ini dari mana Mbak? Ini saya dari kantor tadi Bu. Oh alah, kok tadi nggak kabar-kabar dulu? Biar surprise ke Bu Sri. Jadi biar pemirsa itu kan bisa lihat gimana sih wakil rakyat ini di rumah. Kebetulan tadi itu saya udah terima tamu tuh 2 Mbak. Oh iya, dari mana Bu? Konstituennya? Dari PKK sini. Berarti Bu Sri ini nggak cuma aktif di masyarakat di konstituennya, tapi juga di lingkungan rumah sini juga aktif ya? Iya dong, namanya keuntungan ya. Mungkin kelebihan dari anggota dewan itu karena di politik itu tambah saudara yang pasti. Kalau kita di rumah wira swasta misalnya ya kan lingkupnya terbatas. Dulu saya wira swasta, kemudian saya beralih di politik kan, ya wira swasta tetap beralih di politik ini untungnya itu kemanfaatnya itu tambah saudara. Akhirnya kan tambah di dapilnya aja 3 kabupaten, saudaranya banyak. Tapi tetap harus dimanapun harus bergaul dengan masyarakat. Betul. Karena masyarakat atau tetangga ini kan malah lebih saudara, Mbak. Betul, yang paling dekat dengan kita gitu ya. Makanya pagar aja kan didesain tidak boleh menutupi rumah gak gitu menutup ya. gitu kan, kesannya kalau menutup kan nggak kenal tetangga. Nah tadi Bu Sri bilang mulai
suka berpolitik, awalnya kan dulu wira swasta. Iya. Ini gimana Bu ceritanya beralih ke dunia politik gitu? Iya, kan dulu saya wira swasta, jadi lingkupnya ya sama ya, dulu saya kontraktor, jadi di asosiasi juga ada ya jasa konstruksi gitu. Kemudian saya kan banyak, akhirnya di jasa konstruksi ini kan banyak Mbak, banyak teman-teman dari lingkungan politik kan. Nah, lama-lama itu banyak yang ayo ikut yuk, aku ikut. Akhirnya penasaran dong, akhirnya saya ikut di Gerindra. Kemudian Tahun berapa itu Bu? tahun 2012 langsung di Gerindra? 12 masuk ke politik, kemudian tahun 2014 kan nyalon DPRD, kemudian sampai sekarang. Karena di politik itu Mbak, wah ini kok panas sekali ya. Iya. Udah silau ini Mbak pagi-pagi. Lumayan ya. Apa kita geser ke dalam? Boleh Bu, boleh biar kita lihat Oke, Mbak. rumah dari Iya, monggo. wakil rakyat kita ini. Bu, jadi hari ini anak-anak di rumah apa gimana Bu? Iya, anak saya yang 2 di rumah, yang 1 sudah kerja Mbak. Oh, yang 1 kerja, Iya. yang 2 ada di rumah. Monggo, ya? silahkan dulu. Oh iya Bu. Oke, nah di sini agak lebih adem ya Bu dibanding tadi di bangku Iya, taman. kan pagi-pagi ini kan ke timur ya, sana ke timur. Jadi matahari kan kena ke muka deh. Nanti kalau hitam gimana? Aduh, itu dia Bu. Nah Bu, ini kan kita lagi di rumah, Iya. terus Ibu juga seorang ibu rumah tangga. Tadi mulai masuk di dunia politik tahun 2012 Bu, Iya. Ibu bilang. Itu gimana Bu respon keluarga pas saat itu? Ya tentunya kalau kita itu dalam keluarga itu kan semua yang akan dilakukan itu tentunya kan harus dirundingkan dulu Mbak. Jadi sebelum memutuskan itu sudah melalui proses dirundingkan dengan suami, dengan anak-anak gitu. Kalau mereka mensupport kemudian mendukung ya kan kita jalannya jadi lancar gitu. Tapi kalau mereka misalnya nggak support ya kami nggak apalah gitu. Saat itu anak-anak udah besar-besar apa gimana? Udah, itu yang waktu tahun 2012 itu anak saya yang pertama itu masih kuliah di kedokteran. Kemudian yang nomor 2 itu di teknik sipil. Kemudian nomor 3 masih SMA. SMA. Iya. Nah sekarang udah gede-gede Mbak, ini kan udah berapa? 10 tahun ya? 10 tahun, hampir 11 Nggak terasa tahun. ya? Iya. Gitu. Oke, berarti tetap dapat support. Bu. Oh iya? Iya. Waduh, Bu Sri repot-repot Enggak, ini. cuman adanya teh nih Mbak. Nggak apa-apa, Bu. Lumayan. Sambil ngobrol, kita sambil ngeteh. Ayo Makasih, diminum dulu, Mas. ayo Mbak. Oh diminum. iya, Bu, saya minum ya. Iya. Oh, Nih ada lagi, sarapan nih Mbak. Bu. Lemon tea ya ini, Bu. Iya, ini nasi goreng. Tadi masak nasi goreng, kebetulan nggak masak sayur. Ini masakan Ibu berarti? Iya. Tadi sebelum berkebun masak dulu Oh ya iya berarti? Mbak, jadi kami itu, keluarga kami itu setiap pagi itu memang terbiasa sarapan pagi. Jadi suami sebelum kerja itu sarapan, anak-anak sarapan. Jadi saya memang harus masak. Iya, jadi berkumpul di meja makan terus sambil ngobrol-ngobrol Iya, gitu ya. Jadi walaupun Ibu anggota DPRD tapi tetap menjalankan fungsinya sebagai Iya Mbak, istri sebagai dan juga istri, sebagai ibu, sebagai apa ya? Pokoknya rumah tangga harus bisa lah. iya, harus berjalan berdampingan Iya, kalau gitu ya, rewang Bu. itu kan namanya rewang itu kan hanya ngerewangi. Jadi kita harus bisa semua gitu. Mbaknya juga gitu kan? Iya, betul. Loh. Oh iya, ini anak saya Mbak yang Ini yang nomor berapa? Nomor 2. Halo Cindy. Mbak Ini siapa? kan Oh, Mbak ini Cindy. mau foto karena dia tak suruh itu nyalon DPRD Kota Oh, Semarang. Kota Semarang, Ya, jadi oke. biar ada anak yang mengikuti jejak ibunya gitu loh. Ini yang tadi lulusan teknik ya? Iya, ini teknik sipil. Oke, teknik sipil. Tapi mau ya untuk terjun ke dunia politik gitu? Iya, kebetulan kemarin sudah udah ditanyain gitu seriusnya, tapi dia mau ya kita jalanin aja. Gak apa-apa, tetap Jadi, sebagai orang tua tetap Iya. mendukung ya. Iya. Ya Oke, udah. ya hati-hati Mbak Dinda. Iya. Nah, ini menarik Bu. Anak nomor 2, perempuan juga kan. Iya. Ingin terjun ke dunia politik Iya. juga. Itu gimana Bu awalnya? Maksudnya apakah dari Mbak Dindanya atau Ibu yang mengarahkan, Dek kamu gini, apa gimana?
Jadi sebetulnya anak saya ini kan sebetulnya sudah berwira swasta. Sama dong ya kayak ibu Iya, dulu. meneruskan perusahaan saya dulu. Tapi kemarin tuh yang namanya kami sudah menjadi keluarga besar Gerindra. Tentunya kalau kita ada mencari apa ya caleg-caleg yang potensial, ya udah kemungkinan kita kan anak kita sendiri kan enggak apa-apa. Kita bimbing, kita arahkan gitu. Kalau anaknya suka, kenapa tidak? Nanti setelah dia di politik, sudah pernah berwirausaha, sudah pernah berpolitik, akhirnya dia akan menentukan mana yang dipilih. Betul, akhirnya nanti ya keputusan. Ya, kalau nomor 1 itu udah saya tanya nggak tertarik, dia lebih suka katanya mengabdi kepada masyarakat di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Karena suami saya kan di Karyadi, Mbak, jadi mengikuti ya, jejak. ada yang di kesehatan, ada yang di teknik. Nah, ini kok ikut-ikut di politik. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting anaknya tadi itu ya. Semua ini serahkan kepada anak aja. Nah, tadi berarti kalau bisa saya simpulkan saling support ya ketika ibu mau terjun di dunia politik, suami dan juga anak-anak mendukung. Begitu juga anak mau terjun ke dunia politik, orang tua juga mendukung. Iya, pokoknya kita bisa mengenalkan ya Mbak, mengenalkan oh dunia pengusaha seperti ini, kemudian di politik itu seperti ini. Nah, keputusannya itu nanti mereka yang memilih, yang berkelanjutannya itu oh dia akan terus di politik, apakah harus di wirausaha, ya biar mereka yang memutuskan. Kalau orang tua itu kan hanya mengenalkan aja, menyilahkan, mencoba dan lain-lain. Gitu. Oke, Bu, selama 10 tahun ada di dunia politik ini, sulit nggak sih Bu untuk menyeimbangkan peran ibu sebagai orang tua dan juga istri, tapi juga tetap di politik, di masyarakat gitu, khususnya di dapil ibu? Enggak sih Mbak ya, jadi perempuan itu kan memang harus bisa mengatur waktu, yang paling utama itu. Dan itu yang selalu kami ajarkan kepada anak-anak saya perempuan. Jadi walaupun karirnya setinggi langit, mau berkarir sebagai apapun, peran seorang perempuan sebagai istri dan anak itu harus bisa. Itu yang selalu kami tanamkan, dan saya juga dulu dari orang tua juga dinasihati seperti itu. Pokoknya kamu harus bisa masak, kamu harus bisa pekerjaan rumah, walaupun kamu berkarir setinggi apapun, pokoknya itu tidak bisa ditinggalkan. Oke, tapi ada nggak sih di dalam 10 tahun ini anak-anak gitu atau suami mungkin yang kayak bilang, Mama terlalu sibuk deh, Mama terlalu sering keluar deh ke dapil terus, kita jalan-jalan dulu dong gitu. Kebetulan itu kok tidak ada komplain ya Mbak ya. Jadi selama ini kami berjalan lancar lah. Jadi suami tidak pernah komplain, anak-anak juga tidak pernah komplain, atau mungkin sudah besar-besar ya. Jadi sudah bisa mengerti pekerjaan orang tua, udah saling mengerti. Gitu. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu juga ketika saya ke dapil kegiatan gitu kadang-kadang ikut. Oh, kadang-kadang ikut juga. Ikut, biar mereka juga bersosialisasi. Artinya tadi kan kami katakan ya, kalau di politik itu yang paling kelihatan dan paling nyata itu adalah tambah saudara itu tadi. Jadi udah kayak jaringan, tim, itu udah kayak saudara. Sering di sini jadi udah biasa aja gitu Mbak. Jadi udah kayak nggak merasa terganggu gitu kalau ada yang datang atau. Iya, udah biasa, udah santai, makan yuk. Kadang yuk, Bu saya mau makan, oke boleh ayo gitu. Dan yang paling itu ya Mbak, kami itu sering tamu ya, yang namanya wakil rakyat itu kan nggak bisa menolak tamu ya. Betul. Kami sampai malam pun ada tamu, pagi-pagi ada tamu, ya memang kita kan wakil rakyat, ya kita harus artinya memang kita sudah berkorban untuk rakyat. Jadi apa yang dikehendaki rakyat kita harus mau, harus bisa gitu. Dan bagaimana juga Ibu memberikan pemahaman itu ya ke keluarga Ibu gitu. Alhamdulillah Mbak, aman, nggak ada masalah. Oke, pas 2012 Mbak, sambil disambi yo. Oh iya Bu, ayo disambi, ini Bu. Ini dimakan ini. Oke, boleh Bu, ini aja kalau gitu, kue Bu. Diambilin? Ini aja Bu. Ya, aduh. Ini sama wakil rakyat. Enggak. Oke Bu, makan Bu. Ayo Mbak, disambi Mbak. Iya, Bu. Ini kan
Tadi kita di luar udah melihat ada taman, Bu. Apalagi sih, Bu, yang menarik di sini? Saya penasaran Apa nih. ya? Kalau saya sih biasa saja ya Mbak ya, karena setiap hari ya. Kalau memang hobinya kami sekeluarga itu beda-beda. Nah. Jadi kalau misalnya saya nih suka tanaman, berarti ya kami setiap pagi itu berusahalah nyentuh tanaman, walaupun hanya mengarahkan, dan juga sering saya turun sendiri ya nanem, terus kemudian ngambilin daun-daun yang kering gitu, udah kebiasaan saya. Kemudian kalau suami saya nih, beliaunya itu suka memelihara, itu ada ayam, kemudian ada ikan koi itu ya, ada Mbak. kolam ikan berarti? Oh iya, itu udah kayak keluarga Mbak. Kalau saya lewat gitu aja udah pada minta makan, itu udah kayak udah gitulah, pokoknya nyenangkan deh. Oke, Gitu. boleh nggak Bu? Boleh. Saya diajak untuk Belum lihat. kucingnya Mbak. Nah, itu dia, kita room tour Anak-anak, gitu. Istilah anak anak-anak muda, ini yang- room tour. Yang anak-anak muda, anak-anak saya itu suka kucing. Jadi ini misalnya Mbak Dinda, kucingnya yang mana? Ini sudah ada semua. Beda-beda berarti Beda-beda. ya? Untuk yang anak ketiga juga beda-beda? Iya. Oke. Mau lihat? Oh, boleh Bu? Oh iya, mari. Mau banget. Ya, di mana? Oke Bu, kita jadi mau kemana ini Bu? Nih Mbak, tanaman saya ini di sana tadi kan banyak sekali lah. Ini Iya, di biasanya sebelah sana. saya di sini Mbak. Ini kayak gini nih kan harus diambilin nih Mbak, kotor-kotor gini. Nih daunnya udah kuning kita Yang buang. udah kering gitu ya? Iya. Nih Ini anggreknya sama ya Bu, sama yang saya iya, lihat di sana sama, itu? hampir sama, anggrek bulan namanya. Anggrek Tapi nggak koleksi saya nggak banyak Mbak ya. Heeh. Karena aku seneng aja. Cuman ini kan agak Tapi ini cantik-cantik kok Bu. iya. Yang itu, yang ungu itu. Ini berarti salah satu tanaman favorit Ibu apa gimana? Semua favorit. Oh, semua favorit. Kan banyak nih. Yang paling favorit Yang paling favorit itu ya di antaranya ini deh. termasuk ini Cantik ya? kan? Cantik Bu. Tapi ini kan perlu ya Mbak, kita harus telaten, memang kita harus turun sendiri. Ini halamannya juga ada belalang nih, bekas dimakan belalang. Oh iya. Tapi Ibu tuh suka tanaman kayak gini baru semenjak pandemi apa emang udah dari lama banget? Udah dari lama banget, bahkan dari kecil. Oh dari kecil. Jadi setiap di rumah saya ini selalu ada space untuk tanaman. Kayak ini kan muter rumah itu kan di pinggirnya itu kan semua tanaman. Nah itu kalau kita lagi capek itu ngeliat tanaman tuh jadi hilang capeknya. Healing ya kalau bahasa Iya, anak sekarang. iya. Berarti orang tuanya Bu Sri juga dulu memang suka dengan tanaman gitu ya. Jadi anak-anaknya Sebetulnya enggak juga ini. Oh, enggak juga? tahu ya. Ini kok dengan sendirinya kali. iya kok biasanya kan orang tuanya dulu yang suka terus anak-anaknya ngeliat Ini gitu. kebetulan kok saya sendiri ya yang bukan dari arti hobi dari orang tuanya itu enggak. Jadi ya mungkin gini Mbak, teman kita kan banyak tuh. Yang suka tadi itu ya saudara itu kan baru. Dari teman-teman tuh suka kasih gitu, terus saya kepingin gitu ngelihat, oh ternyata begini, nanti saya praktekkan di rumah gitu. Lama-lama jadi suka, jadi hobi. Jadi keterusan ya. Iya. Kalau anak-anak Ibu kayak Mbak Dinda atau yang ketiga itu suka juga nggak Bu? Kurang suka. Oh kurang suka gitu ya. Kurang Sukanya suka. malah yang lain Iya, ya. Iya, jadi anak-anak itu suka pelihara kucing. Kucing. Ya, kalau suami itu suka itu ikan gitu. Ikan. Terus Oh ada- yang Ibu bilang tadi ada kolam ikan. Iya, kecil. Dulu besar, Mbak, tapi terus dikurangi. Dikurangi. Nah, Gimana kalau lama-lama- kita ke kolam ikan Boleh, Bu? ayo, Saya mau ayo. lihat ikan koi Boleh. yang Ibu bilang Iya, tadi. halo. Oke, lihat sini ya Bu. Iya. Ini Mbak. Ini kolam ikan kecil ya Mbak, mungil. Tapi estetik Bu. Iya. Nah ini kalau Mbak lewat gini tuh Mbak udah langsung nih pada berdiri nih. Oh iya. Ini ikan kesukaan suami nih. Oke. Berarti mungkin setiap pagi gitu sebelum memulai aktivitas udah ngelihat kolam ikan, terus ngasih makan juga Iya, dulu. biasanya juga suami juga bantu-bantuin saya bersihin tanaman gitu juga. Ini kan juga bagus.
Berarti Bapak udah suka ikan kayak gini, memelihara ikan gitu, udah lama juga? Udah lama. Dulu besar Mbak kolamnya, tapi dikurangin karena dulu sempat pada mati karena pas ada gempa itu mungkin abunya sampai ke sini kan, ikannya pada mati, terus akhirnya dikurangi aja deh gitu. Gitu. Tapi estetik sih ini Bu, walaupun kecil gitu, estetik bisa jadi spot foto gitu Bu. Kadang kan kita nyantai di sini sore-sore gitu ya. Sambil minum kopi, sambil lihat ikan. Oke, ini ada kucing-kucing ya Bu? Ini Mbak. Ini ya peliharaannya Mbak Dinda dan... Iya, kucingnya Dinda. Nih, lihat Mbak, takut kucing apa suka? Suka Bu. Nah, ini. Sini, Pus. Sini ya. Tapi Ibu juga suka kucing? Maksudnya? Ya, suka. Ada kan yang misalnya orang tua yang anaknya suka kucing, tapi orang tua ngelarang gitu. Ini kucingnya Dinda nih. Bermacam-macam ya Bu, hobinya. Cantik kan? Iya, cantik Ini Bu. jenis Scottish. Scottish, iya. Cantik banget. Santai-santai. Oke. Nih, Nggak ada yang alergi kucing Bu di rumah sini? Mbak suka kucing enggak? Suka Bu. Halo, Apalagi ini namanya Emmer Mbak ini. Emmer. Iya. Oke. Kalau itu Bu Itu siapa Bu namanya? Fayez. Oke. Ini Loli. Tapi yang ngurusin, Ibu juga ikut ngurusin kucing apa? Kalau saya nggak ngurusin kucing, nih yang ngurusi ada sendiri. Terus nanti ini kan sering dibersihin nih sehari 3 kali nih. Kalau pagi itu ada Mas yang ngurusin, terus kalau sore itu anak saya sendiri yang punya. Jadi Ibu nggak ikut ngurusin ya? Enggak. Hanya Saya paling ikut main aja? Ya, ikut main aja sama ini. Nah, ini lucu kok, ya toh? Iya, lucu Bu. Seru ya Bu, banyak hiburan ya di sini Bu, di rumah sini. Iya, makanya betah di rumah. Betah di rumah tapi tidak lupa untuk ke dapil dong pastinya Bu. Masuk lagi. Oke. Banyak yang bisa dieksplor tapi ya memang di rumah sini. itu nggak diliarin gitu loh. Saya kalau diliarin gitu, ya tapi dikeluarin. Kalau kita pas ngumpul itu dikeluarin. Tapi kalau tidur harus di kandang. Oh iya, tapi dia bisa main-main di dalam rumah tapi gitu kalau ya? keluar rumah nggak boleh, nanti kotor. Iya, atau hilang nanti Bu. Iya. Oke. Memang ada banyak kucingnya Bu? Apa? Banyak, ini jenis Scottish, di sana juga ada lagi. Oke, nah kita tuh udah banyak ngobrol soal keluarga Bu Sri ini kan, mulai dari tadi awal mula Bu Sri terjun ke politik, terus sekarang ada penerusnya Mbak Dinda. Saya penasaran, yang ketiga ini? Nah ini belum Mbak, jadi belum kelihatan kan masih kuliah, masih semester 4, baru semester 4, nah nanti kalau setelah dia selesai, ya itu tadi nanti dikenalin aja ke dunia usaha atau mungkin dia memilih jadi ibu rumah tangga murni, ya enggak apa-apa. Kami tidak pernah memaksakan kehendak anak-anak. Oke, tapi juga jurusannya teknik? Jurusannya di ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Tapi kalau maksudnya obrolan santai kayak di meja makan gitu, Dek, kamu mau nggak kayak Mama dan Mbak Dinda gitu? Belum ada? Sih, belum ada tanda-tanda. Kayak Dinda itu dulu juga nggak tertarik, tapi lama-lama karena sering ikut kali ya. Sering ikut gitu, lama-lama wah mencoba, bolehlah mencoba gitu. Oke, ikut berarti ke dapil ibu ya gitu? Iya, kadang terus ketemu konstituen ibu juga? Iya, dia kenal juga sama teman-teman saya, masyarakat atau konstituen di sana itu dia juga pada kenal. Oh gitu? Iya. Malah jadi akrab gitu? Jadi Mbak, saya itu teman saya itu suami rata-rata kenal, kemudian teman suami saya juga kenal, teman anak-anak pun saya kenal, jadi udah kayak keluarga lah gitu. Oke, mungkin itu juga ya salah satu yang menyebabkan keluarga ini saling support gitu, karena saling percaya gitu ya Bu. Iya, ayo sambil duduk sini apa? Oke, boleh Bu. Mari. Tapi sebenarnya saya penasaran sih Bu, dengan kantor Ibu, kan hari ini kita udah lihat rumah Ibu. Iya, kebetulan saya itu nanti juga ada acara di kantor. Kami menemui teman-teman dari organisasi, ada APSI, itu terus saya janjikan ketemu di kantor.
Oke. Mbak mau ikut? Boleh, Bu. Boleh. Oke. Kita nanti bareng-bareng ya ke sana ya. Siap. Oke. Yuk kita langsung aja ke kantor Ibu mungkin ya. Iya, sekarang. iya. Saya ganti baju dulu, Oke. terus nanti kita ke kantor. Pemirsa, habis ini kita akan langsung menuju ke kantor Bu Sri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews TV. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya tetap dan dibentuk oleh DPRD sejak awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi ini nantinya memiliki fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, DPRD provinsi yang beranggotakan 35 hingga 55 orang dapat membentuk 4 komisi. Dan DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi. Salah satu di antaranya adalah Komisi D, Bidang Pembangunan. Bidang Pembangunan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perhubungan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Lingkungan Hidup. Komisi D DPRD Jawa Tengah diisi oleh 23 orang, dengan salah satu anggotanya adalah Sri Hartini dari fraksi Gerindra, yang berasal dari daerah pemilihan 3, yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. Oke. Bu, ini lantai 2 ya? Iya, ini kantor saya, Mbak. Oke. Ayo mau. Di mana ruangan Ibu? Itu di paling ujung. Paling ujung. Jadi satu lantai ini dipakai 2 fraksi. Fraksi apa aja? Gerindra sama Golkar. Yang di daerah sana itu semua fraksi Gerindra. Juga ada ruang rapatnya. Oke. Terus kita per orang, per anggota itu ada satu ruangan gitu. Satu ruangan. Belum pernah sini ya, Mbak? Belum, ini baru pertama kali. Ini kalau nggak salah baru ditempati apa gimana, Bu? Udah lama. Udah lama. Coba kan kita di fraksi sana itu juga ada ruangan tersendiri, kemudian di komisi punya ruangan sendiri. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau di sini itu saya biasanya kalau terima tamu di sini. Terima tamu yang sifatnya itu person gitu loh, maksudnya mau ketemu saya, mungkin kadang-kadang ada yang mengajukan itu pokok-pokok pikiran, aspirasi gitu. Ditemuin di sini. Di sini kalau memang hanya misalnya hanya 1 orang, 2 orang kalau gitu ya. secara kelembagaan atau misalnya tamu-tamu ke DPR-an tuh biasanya saya temui di komisi atau di fraksi. Oh, di sana ya, berarti di gedung satu Ayo, lagi. masuk ya, Pak. Oke. Di sini ya, Bu ya. Ujung ya berarti. Ini ruangan pagi. Ini ruangan staf saya. Oke, halo Mas, Cindy Mas. Ya, ini ruangan saya masih rapi, belum kesini soalnya. Oke.
Bu Sri, ini kan Iya. Ibu dari Dapil 3 ya, Iya. Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak. Iya, betul. Nah, ini kan mumpung kita lagi ada di kantor, jadi saya dan juga pemirsa di rumah nih penasaran. Iya. Aspirasi-aspirasi apa sih yang masuk dari ketiga kabupaten di Dapil Ibu ini yang paling banyak, Bu? Ya, jadi kan DPR itu dikatakan harus serba bisa ya Mbak ya. Jadi dari Kabupaten Dapil atau daerah pemilihan kami itu kan Demak, Kudus, Jepara. Itu memang berbeda-beda dan situ juga tergantung siapa yang meminta. Jadi ketika kita reses itu menyerap aspirasi, bertemu dengan masyarakat langsung, konstituen itulah. Di situ misalnya saya ini konstituennya misalnya di Muslimat nih, ibu-ibu. Nah, itu biasanya aspirasi yang diminta itu dia minta anggaran untuk kegiatan Muslimat. Nah, itu kami berikan yaitu hibah, bentuknya hibah untuk kelompok Muslimat, baik itu tingkat terserah mereka ya, dari tingkat desa sampai kecamatan itu untuk kegiatan. Tapi kalau kita resesnya misalnya akun dapilnya itu bertemu dengan kepala desa misalnya, biasanya Pak Kepala Desa juga mengajukan ada infrastruktur jalan. Kebetulan kan desa saya gitu. juga kan saya di Komisi D ya, jadi memang banyak saya menyalurkan aspirasi atau memperjuangkan aspirasi mereka berbentuk infrastruktur. Ada yang saluran, ada yang jalan gitu. Lain lagi kalau saya misalnya di sana ketemunya kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ternak. Nah, dia juga memintanya mesti nanti beda ya. Iya, kambing misalnya kelompok ternak, kemudian kelompok tani itu biasanya jalan usaha tani, Mbak. Pupuk gitu? Enggak, jalan infrastruktur tapi bentuknya jalan usaha tani. Itu memang melibatkan kepala desa. Jadi macam-macam lah, Mbak. Kalau aspirasi itu kita terima itu setahun itu sampai mencapai 30 miliar. 30 miliar Ya, dari kan ketiga kita nggak kabupaten mungkin, ini. Ya, kita kan nggak mungkin bisa merealisasikan semua. Paling misalnya belum terrealisasi ini tahun ini, berarti nanti disampaikan kepada mereka, Pak, ini jenengan dapat ini dulu, misalnya nanti untuk perubahan atau tahun berikutnya kita perjuangkan lagi. Itu ketemu kelompok apa, Bu? Macam-macam guru-guru, terus kepala desa, juga struktural partai, Mbak, kader-kader partai juga, kemudian pedagang-pedagang juga. Jadi banyak sekali. Kalau pedagang ini apa yang jadi perhatian mereka, jadi harapan gitu? Jadi gini, pedagang itu kan punya asosiasi yang namanya APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Oke. Kemudian di partai kami pun juga ada yang namanya sayap partai itu PAPRA, Pedagang Pejuang Indonesia Raya. Kenapa terbentuk PAPRA itu? Tentunya itu kan dari APSI, teman-teman dari APSI yang mungkin cinta sama Pak Prabowo ya Mbak ya, itu mendesak kami bagaimana agar ada wadah. Di Gerindra ada wadah ya untuk ada wadah tengah. yang bisa memperjuangkan atau tempat untuk mengadu atau tempat untuk curhat para pedagang itu kepada kami. Nah, akhirnya dari Pak Prabowo membentuklah sayap partai yang namanya asosiasi PAPRA Pedagang Pejuang Indonesia Raya. Rata-rata itu yang dia tergabung juga di APSI. Nah, karena di APSI ini kan milik masyarakat secara umum ya Mbak, kan yang namanya pilihan itu kadang-kadang berbeda. Nah, ini yang kayaknya yang cinta dengan Pak Prabowo gitu loh Mbak. Oke. Ya, itu tugas kami. Kebetulan saya juga sebagai Ketua DPD Jawa Tengah PAPRA itu. Jadi kami setiap reses atau setiap kunjungan dapil kami memang sempatkan bertemu dengan pedagang-pedagang. Nah, di situ banyak sekali masukan-masukan dari pedagang, misalnya sulitnya yang gas ya kesulitnya gas, kemudian harga sulit sehingga harganya tidak stabil dan lain-lain itu yang perlu kita perjuangkan bagaimanakah cara pemerintah untuk mengatasi kayak gitu tuh lah Mbak. Apalagi ini meh bodoh Mbak ini. Kan ini sebentar lagi puasa, nah lebaran harga biasa, komoditas harga kan pasti terjadi gejolak. Ini tugas kami tentunya ikut turun ke masyarakat bersama pemerintah tentunya ya, kami sifatnya kan pengawasan gitu. Pedagang itu kompleks Mbak, permasalahannya itu banyak sekali. Contohnya kemarin dengan kelangkaan minyak itu kan
otomatis kita harus perjuangkan, terutama kita berkolaborasi ya Mbak, dari DPR Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI. Di situ nanti misalnya nih permasalahan apa yang harus diselesaikan oleh kabupaten, provinsi, dan RI. Biasanya di dapil saya itu kan ada DPR kabupatennya, provinsinya, dan RI-nya gitu. Pokoknya harus bagaimana dari Partai Gerindra itu bisa membantu oleh masyarakat di semua sektor. Oke, kalau tadi Ibu sempat menyinggung juga, misalnya dalam 1 tahun itu ada yang tidak terserap gitu aspirasinya, kemudian dari wakil rakyat menyampaikan ke konstituen, Bapak belum bisa dapat yang ini gitu-gitu. Selain menyampaikan, apa Bu cara untuk bisa bikin masyarakat itu nggak kecewa gitu karena aspirasinya nggak terserap? Bisa sih dijelaskan Mbak. Jadi biasanya nih, misalnya contohnya ini saya bertemu dengan kepala desa. Nah, biasanya satu kepala desa itu mengajukannya kan bermacam-macam. Beliau kan juga amanah dari rakyat, dari masyarakat yang kepingin, misalnya ada yang kepingin lapangan olahraga, kemudian kepingin aula balai desanya itu bagus, ada yang kepingin jalan. Nah, itu biasanya dari kepala desa itu mengajukan beberapa titik Mbak. Nah, kalau memang anggarannya nggak cukup atau belum cukup, biasanya kita alokasikan 1 titik dulu. Kita beri penjelasan, Pak, bahwa ini anggarannya baru bisa perjuangkan 1 titik. Nanti berikutnya ya Pak, itu bisa mengerti. Karena kalau sudah apalagi sudah misalnya DPR sudah 2 periode, itu tuh dengan masyarakat itu sudah mengerti, oh Bu Hartini itu seperti ini. Sebaliknya saya dengan masyarakat itu, oh karakternya daerah mereka ini itu seperti itu. Jadi kita sudah bisa lah istilahnya ngomong semuanya. Oke, misalnya pun kalau tidak terserap, tadi kan bisa diomongin lagi gitu. Nanti berikutnya, anggaran berikutnya kita perjuangkan lagi. Memutuskan untuk yang diprioritaskan itu gimana Bu? Kalau tadi kan ada banyak tuh permintaannya. Gimana caranya Ibu khususnya ya di dapil Ibu itu untuk memutuskan ini yang lebih prioritas gitu? Biasanya kita diskusikan Mbak sama mereka. Jadi itu kan misalnya kepala desa itu biasanya kan ada perangkat-perangkatnya, BPD-nya gitu. Kita diskusikan. Pak, ini kalau anggarannya sekian, berarti jenengan yang masuk prioritas yang mana dulu gitu. Biasanya kita diskusikan sehingga mereka itu istilahnya ancang-ancang lah. Kalau memang mereka belum teralokasi dari saya, kan juga bisa mungkin kan kami referensikan atau menggandeng teman-teman yang ada di kabupaten. Jadi dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari RI ada, sehingga masyarakat itu merasa nyaman bersama kami. Oke. Ini kan sudah 2023, berarti tahun terakhir kan, 1 tahun lagi di 2024, 1 tahun kurang untuk masa selesai di menjabat pemilu ya. Kalau masa DPR provinsi kan sampai September. Tapi sebelum habis kita masa September itu ada pemilu di 2024. Nah, kira-kira di sisa waktu sampai September itu dari sekarang program-program apa yang mau Ibu ini untuk prioritaskan khususnya di dapil Ibu? Ya, karena kami dari Komisi D, program-program yang ada di Komisi D itu salah satunya itu RT/RH ya Mbak, itu suatu andalan karena kami bersama pemerintah itu bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan. Nah, salah satu program yang menurut saya cukup hasilnya bagus atau lumayan itu gitu. RT/LH. Jadi kita juga ikut lah. RT/LH itu kalau di masyarakat itu terkenalnya itu kalau dia mengatakan itu bedah rumah Mbak. Jadi rumah yang tidak layak huni itu kita bantu dari pemerintah 20 juta per unit, tapi itu termasuk jamban itu. Nah, itu tujuannya untuk memancing masyarakat sekitar agar dia itu nanti Mbak namanya kalau di sana itu misalnya kerja bakti kayak gitu ada Mbak, cuman mendapatkan RT/LH misalnya 20 juta tapi
untuk pembangun itu habisnya sampai 40 juta. Malah yang nombok 20 ya? juta itu enggak nombok, itu biasanya dibantu dari masyarakat sekitar. Oh, jadi masyarakat sekitar bantu sisanya gitu ya? Tenaganya gratis, kemudian mungkin ada yang punya sisa genteng, sisa bata itu disumbangkan kepada tetangga yang tidak mampu. Cuma ini tujuannya pemerintah juga untuk memancing gitu Mbak, memancing kepada dari pemerintah desa maupun masyarakat sekitar. Gitu. Dan itu rata-rata seperti itu. Nah, masyarakat mungkin belum tahu Bu, RTLH ini apa sebenarnya kepanjangannya Bu? RTLH itu rumah tidak layak huni. Rumah Jadi tidak layak huni. nanti kan ada standarnya lantai lantainya belum dikeramik atau masih tanah. Kemudian dindingnya masih papan atau masih gedek, tahu nggak Mbak? Gedek itu dari bambu. Oke, dari bambu. Dari bambu itu ya kadang udah bolong untuk lewat bisa untuk lewat IT. Oke. Jadi rumah-rumah yang tidak layak kemudian akan direnovasi, dibantu untuk renovasi. Dibantu oleh pemerintah. Oke, itu berarti program kerja yang akan diprioritaskan Iya, oleh termasuk infrastruktur. Jadi kalau prioritas itu kita ambil istilahnya rata-rata. Rata-rata itu, oh ini saya di bawah bertemu dengan masyarakat, dia kepingin infrastruktur, oke, perjuangkan infrastruktur. Juga tadi lembaga-lembaga ya Mbak, kemudian tempat ibadah, kemudian sekolahan-sekolahan. Kemarin saya pas reses itu juga bertemu dengan guru-guru PAUD dan guru-guru TK. Mereka mengeluh gajinya katanya sebulan cuma 100.000. Tidak cukup ya untuk itu kebutuhan sehari-hari. kita berikan semangat, support, kemudian mereka ada yang mengajukan bantuan untuk beli alat bermain anak-anak itu Mbak, itu perlu diperhatikan juga, itu kan kasihan mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Terakhir Bu Hartini ini. Terus ya boleh kok. Terakhir ini, tapi ini pertanyaan dari masyarakat sih. Nanti 2024 mau maju lagi nggak Bu? Oh iya Mbak, insya Allah kami, DPR RI? Iya, saya maju enggak di DPR Provinsi. Saya maju lagi di DPR Provinsi lagi, insya Allah. Nggak coba ke DPR RI jadi kami itu kalau menurut kalau pemilu itu biasanya kita ada perintah dari partai. Jadi saya diperintah di mana itu ngikuti dari partai. Nah, ditugaskan sama partai. Untuk tahun 2024 ini kok saya mantep dan partai sudah mengizinkan saya maju provinsi lagi. Oke, semoga doain nanti ya Mbak ya, semoga lancar semuanya, jadi lagi nanti ketemu lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Hartini waktunya. Sehat-sehat Ibu. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Itu dia pemirsa perbincangan saya bersama dengan Ibu Sri Hartini, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi D dari Dapil 3, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Semoga apa tadi harapan dan juga prioritas kerja yang akan dilakukan oleh Ibu Sri Hartini di sisa masa jabatan nanti akan segera terwujud. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tokoh kita hanya di iNews TV. Akhir kata saya Cindy di lapangan pamit undur diri. Sampai jumpa.